Betul, fadilah-fadilah bulan Ramadan itu sangat banyak, luar biasa. Tapi ingat, bagi orang yang melaksanakan. Dan melaksanakan iman kepada Allah, wahtisaban, hanya mengharap balasan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah, meluruskan niat kita dalam melaksanakan ibadah, puasa dan segala macamnya, sehingga kita mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semua dosa kita diampuni. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awal qabla kullil awal, wal akhir ba'da kullil akhir, wal awal wal akhir wa dhahirul batin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, amma kama yakum min syai'in wafa ditilu wa wujuh bidulipa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa memulai kembali pengajian yang biasa dilaksanakan pada Selasa malam Rabu. Di hari ini kita melaksanakan pengajian pada hari Sabtu tanggal 25 Sya'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 18 Maret tahun 2023, di tempat Kampung Citorek. Kampung Citorek berarti Cipanas ya. Kampung Cipanas di negeri atas awan ya. Mudah-mudahan sesuai dengan namanya, negeri di atas awan, kita semuanya diangkatkan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena pengajian ini sebagai pengajian terakhir di bulan Sya'ban sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk masuk ke bulan suci Ramadan, supaya bisa melaksanakan semua kegiatan ibadah yang utama di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita lanjut ke materi. Terus materi baca. Keutamaan puasa Ramadan. 1. Al derajat, meninggikan derajat. Hadis Nabi Muhammad SAW. Baca Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu nari wa suffidati syayatin. Ketika Ramadan tiba, dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Imam Muslim. 2. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan keutamaan bulan Ramadan. Ada yang dirangkum 7 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama yang tadi disebutkan, raf'ud darajat, meninggikan derajat. Dengan adanya bulan Ramadan akan ditinggikan derajat sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan, idza jaa Ramadan futihat abwabal jannati wa ghulliqa abwaban nar wa sufiyas syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, maka akan dibukakan pintu surga. Maksud pintu surga bagi orang-orang yang melipat gandakan amal ibadahnya, yang orang-orang yang taksirul to'ab, yang melaksanakan ketaatan, akan dibukakan pintu
surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang yang tidak melaksanakan taat di bulan Ramadan, jangan berharap pintu surga akan dibuka. Dan berikutnya ada guliqat abwabul jannah, dan ditutup, dikunci pintu-pintu abwabun nar wa guliqat abwabun nar, dan dikunci, ditutup pintu neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang tarkul ma'asi, atau qillatul ma'asi, yang menyedihkan, meninggalkan maksiat pada bulan Ramadan. Subhanallahnya. Menyedihkan, ada bahasa qillah, ada yang menyebutkan tarku, ada yang qillati Ramadan, qillati maksiat, menyedihkan maksiat. Karena kenapa? Pada hakikatnya manusia itu tidak bisa menghilangkan maksiat. Karena kenapa? Pasti manusia pada umumnya kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala pasti membawa maksiat. Hanya kadarnya yang berbeda. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang itulah itu. Makanya mudah-mudahan dengan adanya bulan Ramadan, dengan bibarkat Ramadan, dihapuskan dosa-dosa kita. Terus ada lagi di hadis disebutkan sufidatis syayatina, dan dibelenggu di talian setan, iblis di talian, agar supaya tidak mengganggu manusia untuk melaksanakan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Setan dibelenggu, cuma nafsu tidak dibelenggu. Ya, makanya seperti ada alasan kenapa kok setan dibelenggu pada bulan puasa. Tetap ada orang yang tidak melaksanakan puasa, atau ada yang orang yang tetap melaksanakan maksiat. Ada orang yang godin ya. Itu dia itu dari bawah nafsu. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu tujuannya pasti untuk kejelekan. Nah, itulah. Jadi salah satu di dalam pertama disebutkan, ketika memang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu, otomatis kita sebagai umat Islam bisa meninggikan derajat kita, khususnya di bulan Ramadan. Amin, mudah-mudahan. Terus berikutnya. 2. Takfir al-qadhiyat, menghapus kesalahan atau dosa. Hadis Nabi Muhammad SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fadilah yang kedua yaitu takfirul khotiat, yaitu menghapus kesalahan atau menghapus dosa. Menghapus dosa. Dengan adanya bulan Ramadan, dosa itu akan dihapus. Sesuai dengan kata romad. Romad artinya membakar dosa. Panas. Romad itu ada kesempatan untuk kita bertobat dan segala macamnya di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu Allah membukakan pintu-pintu taubat untuk kita semua. Untuk siapa? Mansoma, untuk orang yang berpuasa Ramadan di bulan imanan, dengan iman dan percaya kepada Allah Subhanahu wa wahtisaban, dan hanya mengharapkan karena Allah, bukan karena yang lain. Karena Allah, tidak ada harapan yang lain. Yang suri itu karena Allah, ya. Tidak ada harapan yang lain. Ya, makanya urusan harapan itu adanya di hati. Niat tadi kan, itu. Ketika diucapkan dengan niat, nawaitu sumagri an ada ifadah Ramadan hadis santi imanan wah, diucapkan gampang wahtisaban. Ketika dilaksanakan hati, luar biasa. Makanya orang yang akan dihapuskan dosanya itu orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dan beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta melaksanakan puasanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosa kecil. Nah, ibaratnya sering ada keterangan hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Barang siapa yang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka akan dibebaskan dari siksa kubur, akan dimasukkan ke surga. Ingat, yang melaksanakan taat.
Nah, mun keur maksiat kumaha? Ah, atuh lain deui nya. Nah, begitu sama di bulan Ramadan akan diampuni dosa dengan syarat syartiyah man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufiro. Kan? Nah, itu ada syaratnya. Bagaimana kalau seandainya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan diampuni dosa, Ngimpi. nambah dosa ya. Awas, ada syarat berlaku ya, itu ya. Terus Tiga, kasar al syahwat, memalingkan atau mengalahkan syahwat. Hadis Rasulullah SAW, ya ma'syarus sababi manistata al ba'at fal yatazawwaj fa Duh. innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija'u. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu menikah, maka puasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah penekanan syahwat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Imam Izzuddin Al-Sulami mengatakan, Terus sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat bermaksiat. fadilah keutamaan yang ketiga puasa bulan Ramadan yaitu kasrul syahwat, memalingkan atau menekan, mengalahkan syahwat, mengendalikan, mengontrol syahwat. Sesuai hadis, ya ma'syarus sabab man istata'a minkum ba'at falyatajawwaj fa innahu aghaddu bil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wijaun. Barang siapa, ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Mampu dalam artian untuk biaya nafkah, keilmuan dan segala macamnya. Sesungguhnya menikah lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih mudah menjaga kemaluan. Sonul bajar ya. Tapi barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah. Sesungguhnya puasa itu adalah menekan syahwatnya. Nah, jadi salah satu yang disebutkan tadi menekan syahwat, kasar syahwat ya dalam artian berpuasa. Secara logika kita berpikir, berpuasa otomatis mengurangi makan dan minum. Ya, berarti akan mengurangi dampak permaksiatan. Ya minimal lulus gitulah. Minimal dah kita semangat. Nah, makanya kenapa orang yang memang syahwatnya tidak terkontrol puasa ya. Itu berarti dalam artian selama bulan puasa harapan kita bisa mengontrol syahwat kita. Karena kenapa? Khususnya di bulan puasa. Coba khususnya bagi kaum yang memang ABG ya, ketika berpuasa terus ketemuan ya, kan ya dapat menutupi ya. Jadi dengan adanya berpuasa kita bisa mengontrol atau menekan syahwat kita ya. Jadi maka disambungkan dengan hadis yang tadi, barang siapa yang mampu menikah, dan ujungnya yang kita ambil ujungnya wa malam yasati, dan orang yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan maka dianjurkan untuk berpuasa ya itu. Nah, disebutlah Imam Juni sebut fa innahu ja'ala amiyaka surah syahwat asyan. Sesungguhnya lapar dan haus dapat mengalahkan syahwat bermaksiat. Ketika lapar dan haus, maksiat boro-boro maksiat ya, capek lulus ya. Gitu. Nah, itulah salah satunya. Terus 4, taksir as-sadaqah, memperbanyak sedekah. Pandangan Imam Izzuddin As-Sulaimi, puasa dapat
membuat manusia memperbanyak sedekah. Li'anna shaima idza jaa'a tadhkuru ma indahu min ju'in fa hasahu dzalika 'ala in'amul ja'i. Karena sesungguhnya orang berpuasa ketika dia merasakan lapar, dia mengingat rasa lapar itu. Hal itu yang memberikan dorongan kepadanya untuk memberi makan kepada orang lapar. Fadilah keempat aidah taksirus sedekah, memperbanyak sedekah. Imam Izzuddin As-Sulaimi mengatakan li anna so ada kerma ingdahu minjui. Ketika seseorang merasakan lapar ketika dalam puasa, ada insting naruli dalam dirinya ketika melihat orang lapar ingin memberikan sebuah makanan atau ingin bersodakoh karena dia mengalami hal lapar tersebut. Berbeda hal ketika orang belum mengalami. Ya, seperti orang yang memang dulunya susah sekarang sukses, itu biasanya lebih dermawan daripada ujung-ujung sukses turunan atau gimana kan? Karena mengalami proses dari awal. Ya, karena kenapa? Bisanya seseorang harus merasakan kepedihan seseorang itu harus merasakan dulu apa yang dirasakannya. Merasakan rasa lapar seseorang, dia dapat laparnya bagaimana, perasaan nyeri perut dan segala macamnya dengan dia mengalami berhal tersebut berpuasa. Nah, beda halnya ketika memang lapar. Banyak orang yang lapar karena mungkin kelaparan, busung lapar dan segalanya. Beda halnya. Kan ini dengan niat. Diniati dan memang ditahan makan dan minum dan semua hal yang membatalkan puasa dari mulai terbitnya fajar sampai sampai terbenamnya matahari. Di samping menjaga menahan lapar dan haus, plus kita pun mendapatkan pahala insya Allah, asal karena Allah, ulah karena pemajikan ya. Ya. Terus 5. Taufir. Memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan. Yang Izzuddin bin Salam Sulaiman mengatakan di anna tujuhi ahlun nari wa ta'amahum fahasahu dzalika alaihi taktsiru ta'ati liyunju biha minan nari. Karena berpuasa mengingatkan kelaparan dan hausnya ahli neraka. Hal itu yang mendorong orang berpuasa memperbanyak ketaatan kepada Allah agar terselamat dari api neraka. Nah, nomor 7, taufir ala ta'at, memperbanyak menyempurnakan ketaatan. Imam Izzuddin menjelaskan di anna ju'in ahlat, karena berpuasa itu bisa mengingatkan kita kepada laparnya ahli neraka. Sehingga laparnya ahli neraka, kita mempunyai rasa ketakutan supaya jangan merasakan kelaparan seperti halnya ahli-ahli neraka. Dengan takut tersebut masuk ke dalam neraka, secara otomatis kita akan melaksanakan, kita akan memperbanyak, kita akan menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena manusia biasanya ketika ingin melaksanakan sesuatu kudu disingsiran heula, ya, diancam baru melaksanakan. Nah, itu contohnya ahli-ahli neraka yang selalu lapar dan haus. Maka ketika memang kita tidak mau melaksanakan itu, perbanyaklah taat supaya diselamatkan oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terus nah, 6. Alim al-kafiyat, bersyukur mengetahui kenikmatan tersembunyi. Menurut Imam Izzuddin al-Sulami, yang artinya ketika berpuasa manusia menjadi tahu nikmat Allah kepadanya berupa kenyang dan terpenuhinya rasa haus. Karena itu mereka bersyukur, sebab kenikmatan tidak diketahui kadar nilainya tanpa melalui hilangnya rasa nikmat itu terlebih dahulu. Nah, terakhir 6, Pangis bungsu. Syukur alim al kafiyah. Kita bersyukur
mengetahui kenikmatan tersembunyi. Mana kenikmatan tersembunyi? Idza soma arafa nikmatallahi alaihi fi syaba'i wajh. Karena orang yang berpuasa ikut akan melaksanakan merasakan kenikmatan kenyang. Nah, kita belum puasa, kita yang tidak berpuasa itu biasanya biasa-biasa aja. Ketika kenyang, lapar udah biasa. Tetapi ketika berpuasa dari mulai subuh terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, ketika maghrib alhamdulillah. Hari-hari biasa cuek aja. Ya, nah itulah karena kenapa seseorang bisa merasakan nikmatnya kenyang, orang tersebut harus merasakan sakitnya lapar. Ya, orang bisa bersyukur nikmatnya sehat ketika dia sudah melaksanakan sakitnya penyakit yang dia rasakan. Contoh, orang bisa mensyukuri, sakit gigi sehat dari sakit gigi itu luar biasa nikmat ketika sudah merasakan sakit gigi. Nah, begitupun sama. Jadi dalam keterangan sebutkan seseorang tidak akan sempurna mengetahui satu hal sebelum mengetahui lawannya tersebut. Contoh, seorang yang akan mengetahui itu jelek ketika mengetahui itu bagus. Seorang akan benar-benar paham mengetahui senang setelah mengetahui susah. Itu seseorang akan merasakan memang sangat berharga kesenangan, kebahagiaan setelah dia mengalami sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Makanya Allah jadikan dulu kesusahan, berikutnya menjadikan kesenangan supaya menambah syukur dan nikmat. Tidak akan tahu kita tidak akan tahu senangnya hati sebelum merasakan sakit hati, ya kan? Nah, gitu. Ya, karena kenapa? Lawanannya. Makanya di dunia itu tadi tuh berpasang-pasangan untuk lebih seperti di wilayah ini. Di wilayah ini kan dingin luar biasa. Sabar suasananya. Nah, kita merasakan hangatnya kopi luar biasa, ya. Tapi ketika memang kita ngopi di tempat-tempat panas, di tempat-tempat yang itu kan biasa. Jadi alhasil supaya memang ingin merasakan, menghayati, mensyukuri sesuatu hal, maka harus melaksanakan lawanannya. Tahu nikmatnya kenyang setelah kita mengalami lapar, ya kan, luar biasa. Minum terasa enak, Allahumma lakasumtu, ini luar biasa. Coba hari-hari biasa gimana? Nah, cuek ya. Itu. Akhirnya begitu pun sama. Ketika orang yang sudah bertahun-tahun tidak punya pasangan, ya, akan merasakan nikmatnya. Ya. Dia akan merasakan nikmatnya ketika mendapatkan pasangan. Yang luar biasanya lagi ketika kehilangan pasangan, dapat lagi pasangan. Luar biasa. Ya. Makanya di dalam puasa itu kan luar biasa. Kita selalu diselang, kita selalu diputus dengan sesuatu hal yang dibatalkan. Buka puasa, sekarang lapar, terus maghrib buka, lapar lagi, maghrib buka lagi, itu lebih nikmat rasanya. Kita tidak akan tahu harga rupiah, harga uang itu sangat berharga sebelum kita merasakan benar-benar tidak punya uang. Luar biasa. Ternyata 500 perak itu berharga ketika memang kita tidak punya. Nah, begitupun sama ya. Makanya apapun yang kita punya tetap pertahankan. Ya, karena kenapa? Kalau sudah tiada baru gitu. Ya. Jadi alhasil nikmatnya kita bisanya kita bersyukur setelah kita mendapatkan sesuatu hal lawanannya. Nikmatnya sesuatu hal yang kita rasakan setelah kita mengalami satu hal yang kesakitan yang kita rasakan. Ya, itu. Paham ya? Luar biasa lah pokoknya. Banyaklah contoh-contohnya. Itu makanya ternyata bunga nu jomblo lila bertahun-tahun kawin ya. Nikmatnya. Ya Allah. Terus. Mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Orang yang kenyang memiliki
kecenderungan lebih lebih untuk bermaksiat. Tamatat ila al ma'asyi. Tapi di saat lapar dan haus fokus lebih pada tasyawafat ila al umat wa al masrubat, mencari makan dan minum. Nah, 7 terakhir, al-injizar. Orang yang melaksanakan puasa berarti mengalami lapar dan haus. Ketika mengalami lapar dan haus, itu akan terhindar dari kecenderungan dia untuk berbuat maksiat karena dia mengharapkan makan dan minum. Ya, ketika contohnya orang yang lapar dan haus ditawarkan maksiat, milih maksiat bikin makan dan minum. Makan dan minum. Seperti orang sakit ditawarkan apapun, apa yang dia mau? Sembuh. Ya itu, seperti itu. Orang jomblo kawin gitu kan. Nah, jadi banyaklah fadilah-fadilah puasa sebenarnya. Ini 7 fadilah puasa, tujuannya untuk targib, memberi semangat, memberi motivasi kita dalam melaksanakan puasa. Bukan hanya puasa, tapi meningkatkan ibadah-ibadah di bulan puasa. Dan khususnya ibadah tersebut harus beserta dengan keimanan kepada Allah dan mengharapkan hanya ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tadi disebutkan, man shoma imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman kepada Allah dan hanya mengharapkan balasan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 pahala, 7 fadilah yang tadi kita sebutkan. Yang pertama araf darajat, meningkatkan derajat. Yang ketiga ada takfir al khotiat, penghapus kesalahan atau dosa. Terus kasrul sahwat, menghilangkan atau menekan sahwat. Nomor keempat yaitu taksirus sodakoh, memperbanyak sodako. Nomor kelima takfir to'at, yaitu memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor kelima syukrul alim al kafiyatu, bersyukur mengetahui kenikmatan yang tersembunyi. Yang 7 adalah al injidal an khawtiyatu ma'asiyatu al khalafat, yaitu mencegah keinginan bermaksiat dan berlawanan. Mudah-mudahan dengan 7 fadilah tersebut dan masih banyak fadilah, kita bisa termotivasi dan kita bisa lebih memperbaiki amal ibadah kita di bulan puasa, khususnya di bulan Ramadan, sehingga puasa kita dari tahun ke tahun menjadi puasa yang berkualitas, bukan hanya lapar dan haus, tapi mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebutkan beberapa keterangan ulama mengatakan, seandainya seseorang benar-benar fokus melaksanakan puasa di bulan Ramadan 1 bulan full dengan karena ikhlaskan Allah, dengan hati berpuasa, bukan hanya dengan perut dan lisan, mulut berpuasa, dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan puasa, taraweh dan segala macamnya, secara otomatis di bulan Syawal ketika kita fokus, ada beberapa yang mengatakan pasti jadi wali, naik ya. Karena kenapa? Riyadhah kan puasa. Di versi itu riyadhah. Makanya mulai target puasa bulan tahun sekarang ini. Target strategi diatur dari sekarang. Bukan hanya puasa. Kalau seandainya puasa tahun kemarin masih bolong ya, mudah-mudahan sekarang tambah bolong ya. Bisa sempurna. Dan mudah-mudahan ketika tahun kemarin tarawehnya masih bolong-bolong, dan mudah-mudahan sekarang bisa disempurnakan tarawehnya. Tadarus dan segala macam. Tahun kemarin belum hatam tadarusnya, mudah-mudahan tahun sekarang hatam. Tahun kemarin 2 kali, sekarang 3 kali, 4 kali jadi 5 kali, terus meningkat ya. Walaupun ada keterangan tadi naumu shaum ibadah ya, puasanya orang tidurnya orang berpuasa adalah ibadahnya, atau komo ibadah ya, kita awas ya, bisa kan kemarin sebutkan takut disamakan dengan orang yang mugma alaih ya, dan tingkatkan semua amal ibadah. Intinya di bulan puasa
semua amal ibadah akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya amal ibadah. Gitu ya. Ya, termasuklah itu. Apapun akan dilipat gandakan. Makanya jangan lewati kesempatan puasa tahun ini, karena tidak ada yang menjamin tahun depan kita bertemu dengan puasa lagi. Ya. Tidak akan menjamin. Tahun depan kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya, makanya harus kita pahami. Dan mungkin sekarang tinggal beberapa hari lagi untuk mendekati puasa. Kemarin 5 metode puasa sudah dijelaskan. Cara penentuan awal Ramadan ada dengan ru'yatul hilal, ada dengan hisab, ada dengan isbat, ada dengan ikhbar, ada dengan istiqmal. Itu 5 metode yang sering digunakan di Indonesia. Makanya ketika ada perbedaan tidak usah jadi masalah. Mau yang Kamis atau Jumat, yang penting kita ada penentuannya, ada yang bertanggung jawabnya, dan kita melaksanakan puasa. Yang kita masalahkan yaitu adalah Kamis, Jumat langsung Lebaran. Itu masalah mah. Ya, Kamis puasa, Jumat Lebarannya itu yang harus dipuasakan. Dan mudah-mudahan kita semua bisa bukan hanya mengajak untuk diri kita sendiri, ku anfusakum ahlikum naro, mengajak keluarga kita, saudara kita yang udah keluarga, ya, dan segala. Karena kenapa? Sebuah keterangan menjelaskan mandal akhirnya falau misla ajr fa'alihi. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia sama saja melakukan kebaikan tersebut. Syarat orang tersebut pun harus melakukan kebaikan. puasa. Hanya nyuruh berpuasa tapi dia tidak puasa. Atau temenang tahunya. Ya, calo namanya. Menyuruh kebaikan kan anfusakum. Diri kita dulu melakukan, kemudian ahlikum orang lain. Orang lain terdekat kita. Jika memang amanah kewajiban kita, kalau kita memang seorang yang sudah menikah, berarti kewajiban kita ada istri, anak, ibu, kayak jika memang tidak ada orang tua bapak. Kalau punya adik perempuan, ya, itu sama, berarti menyebar ya. Terus jomblo kumaha ya. Ya, orang sekitar ya. Orang sekitar ya, dia kena. Dan ya mudah-mudahan di bulan puasa ini 30 hari, bisa kemungkinan 29 atau 30, ngadoa ke Allah, kita berdoa sama Allah. Kalau memang benar-benar selama 30 hari dan ya 30 hari fokus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, piraku teu ijabah ya. Khususnya ada hari malam yang istimewa, yaitu 10 akhir di bulan Ramadan. Inna anzalna lail qadar wa ma adra lailatul qadar. Lailatul khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hatta nabat. Disebut malam Lailatul Qadar. Sebanding dengan satu malam sebanding dengan 1000 bulan. Al-Fushar. 1000 bulan itu karena sudah dirumuskan sekitar 83 tahun, 3,4 lah. 80 itu tahun ya. Satu kali kita mendapatkan keutamaan fadilah Lailatul Qadar itu sama dengan nilai ibadah 83 tahun. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Subhanallah. Ada yang sudah 80 tahun sini. Ayo tuh. Ya, itu. Makanya seperti itu. Dan ketika mendapatkan Lailatul Qadar itu akan drastis. Secara pangkat dan ikut akan drastis, ya. Siapa yang mengetahui ada tanda-tandanya dan harapan itu Lailatul Qadar yang akan diberikan kepada orang-orang yang beribadah di bulan suci Ramadan, khususnya di tanggal 10 Ramadan. Kumaha mun ibadah? Begadang main gapleh gitu nya. Tadi teh mansomaknya. Tadi teh yang melakukan ya, melakukan berbentuk hal ibadah. Ketika bukan ibadah, begadang bukan ibadah. Nah, bukan lagi, karena itu akan semua fadilah-fadilah hanya akan diberikan kepada orang yang melakukan. Nah, ibaratnya gini. Orang akan mendapatkan juara pertama, kedua, ketiga. Bagi siapa? Bagi yang mengikuti perlombaan tersebut.
Karena mustahil ketika seseorang ingin mengharapkan juara tapi tidak mengikuti perlombaan, ngimpi ngaranna ya. Seseorang akan mendapat hadiah ketika dia ikut serta dalam sebuah kompetisi. Tapi ketika dia tidak ikut dalam kompetisi, mengharapkan hadiah, mungkin tuh ngimpi, ngahayal. Seperti ibaratnya seorang jomblo yang mengharapkan punya anak ya. Tadi teh ya. Ya, ibaratnya dikena. Maka sekali lagi, betul fadilah bulan Ramadan itu sangat banyak, luar biasa. Tapi ingat, bagi orang yang melaksanakan dan melaksanakan iman kepada Allah, wahtisaban, hanya mengharap balasan ganjaran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita untuk melaksanakan ibadah, meluruskan niat kita dalam melaksanakan ibadah, puasa dan segala macamnya, sehingga kita mendapatkan ganjaran balasan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Semua dosa kita diampuni dan seluruh semua hajat kita dimaafkan. Hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.